Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di sini kita masuk ke bab DNS server, caching dan juga forwarding. Untuk pada bab DNS server kali ini, di sini ada beberapa materi. Pertama itu konsep DNS server. Yang kedua kita melakukan konfigurasi host pada Ubuntu client. 3. Konsep caching DNS server. Keempat, konfigurasi caching DNS server. Kelima, konsep forwarding DNS server. Yang terakhir itu konfigurasi forwarding DNS. Oke, langsung saja kita yang ke materi pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk topologinya. Jadi seperti ini. Untuk konsepnya di sini terdapat atau laptop kita atau komputer kita. Nah, di sini juga ada DNS server dengan IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com. Nah, facebook.com ini pada DNS server itu pastinya sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang konsep DNS server. Nah, di sini untuk contohnya, misalkan ini laptop teman-teman dan ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung dikirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita ini menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server. Nah, di sini Google DNS request dari IP atau dari komputer kita itu mengirimkan IP yang diminta dari facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com-nya oleh DNS server atau Google, yaitu 157.240.208.35. Nah, baru di sini kita bisa mengakses facebook.com. Nah, sesudah itu kita tahu sudah IP-nya. Jadi intinya itu DNS server digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal di sini tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domainnya. Jadi kita tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini, tetapi kita harus menuliskan dalam manual di IP dari facebook.com-nya yang 157.240.208.35. Nah, baru kita bisa mengakses yang namanya facebook.com. Oke, itu untuk konsep dari DNS server. Selanjutnya yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Langsung saja kita buka untuk Ubuntu client-nya atau desktop-nya. Di sini Ubuntu desktop atau client. Di sini kita pastikan untuk bisa ping terlebih dahulu ke IP 10.10.10.2 yaitu Ubuntu. Ini reply dan kita coba ping lagi. Kemudian server di sini Ubuntu server sudah reply. Dan setelah itu selanjutnya untuk konfigurasinya itu sudo nano /etc/host seperti ini. Nah, untuk host itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Jadi di sini kita bisa ping 172. Contohnya di sini 172.0.1.1. Kita bisa pingnya bisa menggunakan domain name-nya yang di pinggirnya ini yang pan/virtualbox. Seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan IP-nya 10.10.10.2. Lalu kita tab. Sesudah itu kita namakan untuk domainnya yaitu spr1/debian
Debian seperti ini, enter. Selanjutnya IP yang 10.10.3 kita tab, kita namakan SPR2 oke, strip Ubuntu. Setelah ini lanjutnya IP dari Ubuntu kliennya 172.16.1.1 kita tab, kita bukan router Debiannya RTR strip Debian, router Debian seperti ini. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah ini kita coba ping menggunakan domain name, ping SPR1 strip Debian. Seperti ini, kita enter. Ya, bisa lihat di sini sudah reply bantunya. Tandanya di sini kita bisa berhasil. Pingnya selanjutnya ping yang SPR2 strip Ubuntu. Kita enter. Di sini reply juga, ini berhasil juga. Selanjutnya kita di sini berarti kita bisa SSH menggunakan domain name. Jadi di sini kita SSH. Untuk namanya di sini router Debian. Untuk router Debian ini hanya namanya saja. Di sini kita tambahkan SPR1 strip Debian. Ini lalu minp 2211, kita enter. Kita di sini Y, lalu enter. Oh sorry, seharusnya yes. Nah di sini kita masukkan private key-nya, masukkan key press, kita masukkan saja. Nah kita bisa lihat bahwa ini kita sudah berhasil meremote router Debian atau server Debian 1 menggunakan domain name. Oke, itu untuk konfigurasi host pada Ubuntu client. Selanjutnya yaitu konsep caching DNS server. Oke, kita lihat untuk topologi pada konsep caching DNS server di sini. Nah, konsep caching di sini kita bisa lihat di sini ada komputer ataupun laptop kita. Nah, pada laptop kita ini di sini itu akan merequest ke lokal DNS server untuk IP dari facebook.com. Kemudian pada lokal DNS server di sini akan merequest lagi ke DNS server Google, dan server Google di sini tuh pada lokal DNS server akan bertanya berapa IP dari facebook.com, dan DNS server Google itu menjawab untuk IP facebook.com itu 157.240.208.35. Nah, IP ini akan disimpan ke lokal DNS server. Selanjutnya lokal DNS server di sini akan menjawab ke komputer atau laptop kita dengan akan menjawab IP-nya yaitu 157.240.208.35. Nah, selanjutnya pada komputer ataupun laptop kita itu kita akan kita bisa mengakses untuk facebook.com dan di sini juga bisa terhubung ke internet. Jadi seperti itu untuk konsep caching DNS server. Pada selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi caching DNS server. Oke, untuk konfigurasi caching DNS server di sini kita menggunakan putih. Kita masuk ke putihnya dan masuk ke router Debian. Pada router Debian kita masuk ke root dengan sumin, lalu masukkan passwordnya. Pada sudah di root, di sini kita harus menginstal apt install
kita install namanya bin 9 seperti ini, lalu kita enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan sini kita continue dan kita tunggu. Oke, sesudah install di sini kita lanjut saja untuk ke konfigurasinya. Nano konfigurasinya nano /etc/default /bin /bin di sini kita temukan 9. Di sini kosong, berarti kita Ctrl X, kita coba tanpa 9. Nah, di sini kosong, kita bentar guys. Oke, di sini kita coba lagi untuk nano /etc/default /bin 9. Oke, pada di sini kita scroll ke bawah, masuk ke option di sini pada bin di sini kita tambahkan min 4 ya, seperti ini. Kalau sesudah ditambahkan min 4, kita simpan saja, Ctrl X lalu enter. Sesudah itu kita masuk ke nano /etc/bin /name.conf.option. Kita enter. Nah, pada di sini pada option ini kita tambahkan yang namanya ACL internal strip network. Jadi di sini kita menggunakan networknya, lalu kita spasi, kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Setelah itu kita enter, di sini kita tab, lalu kita masukkan IP router DB-nya 172.16.1.0. Sudah ini kita tambahkan titik koma. Di sini kita enter lagi, kita tambahkan tutup kurung kurawal dan titik koma seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah ke sini. Nah, di sini kita tambahkan juga. Bentar, di sini di bawah. Nah, di sini. Bentar. Di sini kita tambahkan yaitu recursion spasi yes, lalu titik koma, kita enter lagi, kita tab, lalu allow strip query. Nah, seperti ini, kita spasi, lalu kurung kurawal, spasi lagi, internal strip network, lalu titik koma, lalu tutup kurung kurawal dan titik koma lagi. Nah, sudah ini kita scroll ke bawah lagi. Nah, pada DNS sec ini kita tambahkan, kita cukup satu saja nih. Nah, pada di atasnya di sini kita tambahkan DNS sec seperti ini, strip enable. Sudah enable, itu kita yes, lalu titik koma. Lalu untuk auto di sini yang bawah ini kita ganti autonya menjadi yes.
Lalu sudah ini kita simpan saja, Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, sesudah itu kita coba cek apakah ada yang error atau tidak. Name strip cek com seperti ini, enter. Nah, di sini yang salah, kita coba lihat lagi pada DNS. Ini tipu berarti ya. Ini nih. DNS search. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita coba lagi untuk ceknya. Oke, jadi untuk masalahnya di sebelah sini ya, pada DNS di sini pada DNS ke enable yes-nya di sini saya hapus karena di sini saya tidak support lagi, karena di sini saya memakai Debian versi yang terbaru. Dan untuk DNS Save Validation-nya di sini menjadi auto, yang asalnya itu yes. Jadi untuk konfigurasinya jadi seperti itu saja. Sini kita Ctrl X. Nah, kita langsung saja kita coba untuk diceknya name strip check const. Dan di sini ya tidak ada masalah, jadi sudah benar. Selanjutnya kita sekarang kita restart sistem ctl restart bin 9. Oke, sudah restart. Seperti itu untuk konfigurasi caching DNS server. Selanjutnya yaitu konsep forwarding DNS server. Kita lihat pada topologinya. Nah, untuk konsep forwarding DNS server kali ini hampir sama seperti konsep yang caching DNS server. Namun pada forwarding di sini berbedanya ialah pada di komputer ataupun PC kita di sini langsung ke lokal DNS server. Jadi tidak merequest IP terlebih dahulu. Jadi pada lokal DNS server di sini langsung ke DNS server Google. Jadi seperti itu untuk konsep forwarding DNS server. Jadi pada laptop kita langsung ke DNS server Google dan hanya di forward pada lokal DNS server. Seperti itu untuk konsep forwarding DNS server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi forwarding DNS server. Langsung saja kita buka untuk Ubuntu desktopnya atau klien di sini. Nah, kita login terlebih dahulu. Tunggu ini masuk ya. Sini emang agak di sini. Di sini. Coba masih naik. Nah, di sini coba clear. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu. Oh, sini saya exit dulu. Nah, kita masuk ke root dengan command zoom in, masukkan passwordnya. Nah, sudah itu kita ketikkan konfigurasinya yaitu nano /etc /bin /name .option. Ini coba lihat untuk nanonya. Oke, di sini untuk keluarnya ternyata benar ya di server 1 Debian.
ternyata tadi saya salah. Jadi di sini kita masuk ke submin, masuk ke root, masukkan password, dan sudah ini nano /etc/bin /name titik John dot option. Sini susah mah. Nano /etc/bin. Di sini juga masih sama. Sebentar saya cek. Oke, di sini kita tadi ada latihan. Ini kita enter. Otomatis kita coba cek apa masalah lagi nih. Oke, di sini ternyata sudah bisa. Ternyata tadi itu cuma salah pada saat komennya doang. Sini kita scroll ke bawah. Nah, pada forwarder sini kita hapus untuk pegarnya itu komennya. Di ini kita hapus, dan ini juga kita hapus, dan di bawahnya juga hapus seperti ini. Nah, pada ini di 00 ini di sini kita ganti ke 8.8 seperti ini. Lalu enter, kita tab. Ke bawahnya. Di sini nih kita tab. Nah, di sini kita tambahkan 8.8.4 lalu titik koma. Ini di sini kita lanjut tambahkan forward only, lalu pakai titik koma. Dan seperti ini. Di sini kita hapus. Di sini tutup kurungnya ganti. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan simpan, Ctrl X, share, enter. Bisa dinaik. Di sini tidak bisa. Oke, di sini kita coba untuk di sini saya sudah mengeditnya. Di sini saya coba lagi untuk simpannya, yaitu Ctrl X, Y, dan enter. Oke, nah di sini berhasil. Jadi itu untuk konfigurasi forwarding DNS server. Oke, itu materi terakhir. Jadi di sini dari saya mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.